Saat Teduh Keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam sabda Tuhan. Kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Samuel, aku telah meminta dari Tuhan. Samuel lahir dari Hana, seorang perempuan yang diabaikan dan dihina karena awalnya tidak melahirkan putra. Hana siang malam berseru kepada Tuhan, menanggung malu yang amat besar sebab tidak bisa membesarkan nama suaminya Elkana, dan tentu menciderai namanya sendiri. Tetapi ia bernasar, bila Tuhan memberikan anak laki-laki baginya, maka ia mempersembahkan kepada Tuhan selamanya. Seperti Tuhan yang memperhatikan keluhan umatnya dan menuntunnya keluar dari Mesir dan mengerjakan tanda-tanda kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan memberkati Hana sehingga ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya nama Samuel karena ia telah memintanya dari Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20. Sesuai dengan janji kepada Tuhan, Samuel menjadi pelayan Tuhan dalam asuhan Eli. Sementara anak-anak Eli, keturunan imam, tidak taat dan tidak hormat kepada Tuhan. Ketika Samuel dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel, suatu sebutan berulang atau 2 kali yang menandakan betapa peduli atau perhatiannya Tuhan. Samuel mendengar semua kejahatan anak-anak Eli, maka dosa keturunan Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban saji-sajian selama-lamanya. 1 Samuel 3 ayat 14. Samuel pun menceritakan semuanya yang didengarnya dari Tuhan tanpa ditutup-tutupi ketika Eli bertanya kepadanya. Akhirnya jabatan nabi diterima pada saatnya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya dari tahun ke tahun. Ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa dan kembali ke Rama, sebab di situ rumahnya, dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tetapi saat regenerasi harus berjalan, anak-anaknya yaitu Yoel dan Abia tidak hidup seperti Samuel. Mereka justru mengejar laba dan mencari suap, bahkan menerima suap, serta memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel 8 ayat 3. Mereka mendesak agar Samuel mengangkat raja atas mereka, dan lahirlah raja dari keturunan Benyamin. Saul diurapi Samuel menjadi raja. 1 Samuel 10 ayat 1. Marilah hening.
Marilah berdoa. Yesus terkasih, Engkau masuki dunia kami dengan kelahiran-Mu sebagai pembawa damai. Semoga kami selalu berusaha menjadi yang terbaik, berusaha menjadi diri kami sendiri. Penuhilah kami, hati kami dengan damai-Mu, bantulah kami agar sanggup membagikan damai-Mu kepada siapa saja yang kami jumpai, khususnya mereka yang sangat membutuhkannya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.